Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris. Saya Ajis Rizky. Kami dari Prodi Manajemen Informatika Angkatan 2023 dari kampus LP3I Direktorat. Dan di video kali ini kami akan membuat tutorial untuk membuat topologi jaringan star, ring, dan bus di Cisco Packet Tracer. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton dan selamat menyaksikan. Jadi pertama kita akan membuat topologi star terlebih dahulu. Yang kita butuhkan adalah satu switch. Kita akan mengambil switchnya dari sini, ada tulisan switch. Kita milih switch yang 2950T karena switch jenis ini portnya sangat cukup banyak, sehingga bisa tersambung ke banyak PC. Kemudian kita butuh 5 PC. Kita taruh PC-nya, pertama kita taruh di atas switch. Oke, dan kira-kira bentuknya seperti ini untuk topologi star, satu switch dan 5 PC, dan kita akan menggunakan router. Kenapa kita menggunakan router? Karena saya ingin membuat IP-nya itu DHCP bukan statik, sehingga membutuhkan router. Kalau kalian ingin membuat IP statik, maka tidak perlu router. Nah, kemudian kalau semua perangkat sudah ditaruh di layar, kita sambungkan dengan kabel. Masing-masing PC ini akan disambungkan ke switch menggunakan kabel strike. Ini dia kabel strike through. Masing-masing PC akan disambungkan ke switch. Dan kalau semua PC sudah tersambung ke switch, kita akan menyambung router ke switch. Jadi router itu terhubungnya itu ke switch, supaya nanti switch tersebut bisa memberikan seluruh IP dari router ke setiap PC yang ada. Oke, setelah ini kita akan mengkonfigurasi routernya. Caranya adalah kita klik ke routernya, kemudian kita ke CLI. Dan kalau muncul seperti ini, kita klik no, N saja, enter, kemudian enter lagi, dan kita ketik N, kemudian konfigurasi, kalian ketik conf T, lalu enter. Kemudian kita akan mengecek jenis kabelnya. Caranya dengan menggunakan kaca pembesar ini, kita klik, kemudian kita taruh di kabelnya. Nah, itu muncul tulisan FA0/0. Kemudian kita klik ini lagi, masuk ke router lagi, kemudian kita ketikkan integer sesuai dengan jenis kabel yang tadi, FA0/0, kemudian enter. Nah, kemudian kita akan menambahkan IP untuk routernya. Ketik IP add, kita akan memakai IP 192.168.10.1. Kemudian kita tuliskan juga, ketikan juga subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Setelah itu klik no shutdown, no SH, kemudian enter. Kemudian enter lagi, ketikan IP DHCP full, dan ini nama routernya terserah kalian. Saya akan menamakannya Faris sesuai nama saya. Kemudian ketikan IP networknya, yaitu 192.168.10.0. Kemudian kita ketikan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Setelah itu ketikan default router, default strip router. Kemudian kita ketikan IP yang seperti di atas, 192.168.10.1. Kemudian enter.
dan yang terakhir exit X. Dan oke, selesai. Sekarang kita close routernya dan kita akan membuka masing-masing PC. Kita mulai dari PC 0, kita buka, kemudian kita ke desktop dan ke IP configuration. Dan ini masih statik ya, kan karena kita sudah mengkonfigurasi router sehingga kita ubah ke DHCP. Klik aja ke DHCP, tunggu sampai kalau ini sudah muncul maka sudah berhasil. IP-nya sudah otomatis diberikan oleh router. Dan kita akan ke semua PC untuk mengubah dari statik ke DHCP. Oke, jadi semua PC sudah mendapatkan IP DHCP yang diberikan oleh router dan kita akan mengetes dengan mengirim pesan. Kita klik pesan di sini, add simple PDU. Kita klik. Kita akan mencoba untuk mengirim pesan dari PC 0 ke PC 3. Apakah berhasil? Setelah klik pesan tanda pesan ini, kita klik PC 0. Setelah itu, klik PC 3. Nah, kalian bisa lihat di sini successful. Sekarang kita akan melihat simulasinya. Oke, langsung aja kita play, pencet tombol ini. Ya, jadi cara kerja dari topologi star ini dari PC yang akan mengirim data, dia akan mengirimkan datanya itu ke switch terlebih dahulu. Nah, setelah data sudah sampai di switch, maka switch tersebut akan meneruskan datanya langsung ke komputer yang dituju. Jadi pengiriman datanya itu hanya satu arah dari PC ke switch dan dari switch ke PC yang dituju. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi star ini adalah, kelebihannya itu adalah jaringan topologi ini tetap berjalan baik meskipun misal ada salah satu dari PC ini yang bermasalah. Misal PC 0 bermasalah. Nah, itu tidak akan mempengaruhi jaringan dari PC-PC yang lain. Atau PC 2 bermasalah, itu tidak akan mempengaruhi PC-PC jaringan yang lain. Kemudian tingkat keamanan datanya cukup baik dan user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, kemudian lebih fleksibel. Nah, sedangkan untuk kelemahannya, misalnya switch ini terjadi error atau bermasalah, maka itu akan menyebabkan gangguan pada semua jaringan karena switch ini itu adalah pusat dari terkirimnya data. Jadi jika ada PC yang ingin mengirimkan data akan dikirimkan terlebih dahulu ke switch, dan kalau switchnya rusak atau error maka data tersebut tidak akan mungkin bisa terkirim. Kemudian biayanya cukup mahal karena menggunakan banyak kabel dan jaringannya itu sangat tergantung pada terminal pusat. Oke, dan Saya Aziz Rizky, saya akan menjelaskan topologi ring. Untuk topologi ini kita menggunakan switch 4 switch ya, dari sini nih. Kita pakai switch yang ini ya. Untuk PC kita tambahkan 4 PC. Oke. Untuk bentuknya seperti ini ya. Sebelum kita melanjutkannya, kita memasangkan kabel di setiap masing-masing. Untuk kabel dengan perangkat yang berbeda kita pakai strike ya. Oke, untuk switch juga dibutuhkan kabel, tapi kabel yang kali ini berbeda, yaitu cross yang gambarnya putus-putus seperti ini. Oke, setelah kita memasang kabel di setiap switch dan PC, kita tambahkan IP. Untuk kali ini kita menggunakan IP statik ya. Kita ke desktop, IP configuration. Oke, kita tambahkan 192.168. Untuk yang ketiganya bebas ya. Kalau saya pakainya 11 saja. 1. Oke. Silang. Kita pasang di sini lagi, tambahkan lagi IP-nya 192.168.11 2. Enter. Oke. Sekarang sudah dipasang IP di setiap PC. Selanjutnya kita kirim kita tes.
dari PC 1 ke PC 3 ya. Pencet PC pertama, terus di sini pencet lagi. Oke. Lihat di sini sukses ya. Selanjutnya kita coba lihat simulasinya. Berhasil ya. Oke, untuk cara kerjanya itu dia dari PC sini menuju switch yang tersambung. Nah, dari switch ini terhubung ke switch terkirim ke switch lagi ya. Dari switch lagi, kirim switch lagi, baru sampai ke PC yang tertuju. Untuk kelebihan dari topologi ring ini, dia instalasinya murah ya. Terus performa koneksinya cukup baik. Selain itu, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Implementasinya mudah dilakukan. Tapi untuk kekurangan dari topologi ring ini, jadi saat jika terjadi masalah atau troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Yang kedua, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Dan yang ketiga, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Dan selanjutnya kita akan mencoba membuat topologi bus. Untuk topologi bus ini kita akan menggunakan 4 PC dan kita akan membutuhkan 4 switch dan 1 router. Kemudian kita taruh router. Nah, ini kita taruh routernya di ujung sini saja. Nah, kemudian kita sambungkan masing-masing switch ke PC menggunakan kabel strike. Dan untuk switchnya kita sambungkan menggunakan kabel cross. Dan setelah itu kita sambungkan router ini dengan switch ini menggunakan kabel strike. Oke, kalau sudah tersambung semua, kita akan mengkonfigurasi IP DHCP. Oke, semua PC sudah mendapatkan IP ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan apakah pesan tersebut berhasil terkirim. Kita akan mengirimkan pesan dari PC 1 ini yang di paling sebelah kiri. Kita akan mengirim ke PC keempat yang ada di paling sebelah kanan. Nah, kalian bisa lihat di sini successful. Kemudian kita akan melihat simulasinya. Klik simulation. Kemudian kita mulai. Oke. Jadi cara kerjanya adalah PC yang mengirim data akan mengirim data tersebut ke switch di sini di bawahnya. Kemudian datanya tersebut akan melewati kabel backbone atau kabel utama. Jadi topologi bus ini menggunakan kabel backbone sebagai kabel utama, yaitu kabel yang panjang lurus ini. Nah, kemudian dari switch ke switch ini, kemudian ke switch lagi menggunakan kabel backbone, dan jika sudah sampai di switch yang terakhir, maka switch ini akan mengirimkan ke PC yang dituju atau PC yang di bawahnya. Jadi begitu cara kerja topologi bus. Jadi untuk kelebihan topologi bus itu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan itu sedikit. Untuk kekurangannya, topologi bus ini sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Yang keempat, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka workstation akan terganggu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang ingin mencoba untuk membuat topologi jaringan berupa star, ring, dan bus di Cisco Packet Tracer. Oke, sekian video tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.